Khulasanya ikhwanafiddina azakumullah, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, Islam ini atau umat ini akan terpecah menjadi 73 sekte terjadi. Dan awal mula kejadiannya pada akhir-akhir masa khilafah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu an, dan semakin banyak pada masa kekhilafan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan semakin banyak lagi di luar khilafah an-nubuwah, di luar masa-masa khulafaur rasyidin. Selain Khawarij, selain Syiah Rafidhah Sabaiyah, muncul pemahaman Murji'ah. Murji'ah yang mengatakan iman itu hanya eling saja, ma'rifah. Kalau kamu yakin Allah sebagai sang Khalik, mukmin, iman kamu sama kayak malaikat Jibril, iman kamu sama kayak Abu Bakar Siddiq, tidak bakal berubah walaupun maksiat, walaupun dosa dan segala macamnya. Murji'ah. Ini namanya Ghulatul Murji'ah. Berkembang dengan pecahannya masing-masing. Muncul pemahaman Qadariyah, ingkar takdir dari Basrah. Muncul dengan berbagai macam pecahannya lagi. Muncul lagi pemahaman Jabriyah yang mengandalkan takdir, berhujjah dengan takdir untuk melegalkan semua tindakan mereka. Jabriyah. Barakallahu fikum. Dengan pecahannya masing-masing. Muncul lagi Jahmiyah yang menolak, mengingkari Asmaul Husna, mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat yang mulia. Muncul lagi Mu'tazilah, muncul lagi Asy'ariyah, muncul lagi sekte-sekte yang lain yang menyempal dari Islam wal muslimin. Semua itu kaum muslimin rahimakumullah mengaku sebagai sekte Islam, mengaku sebagai kaum muslimin. Padahal mereka adalah sekte-sekte menyimpang yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga pada masa itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika disebut yang namanya Islam, masyarakat bingung. Ini Islam yang mana? Di masyarakat sudah banyak warna-warninya. Islam Khawarij, apa Islam Syiah Rafidhah, atau Islam Murji'ah, Islam Qadariyah, Islam Jahmiyah, Islam Mu'tazilah, atau Islam yang mana? Bingung. Tapi bagi orang yang tahu sejarah tidak bakal bingung. Islam itu ya Islam yang dari mulai zamannya Rasulullah SAW, yang diteruskan perjuangannya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Namun dikarenakan umat bingung, maka para ulama pada masa itu mereka menampilkan nama syar'i, memunculkan nama-nama syar'i untuk membedakan antara muslimin yang masih di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dengan muslimin yang menyempal tadi. Dimunculkanlah ketika itu nama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dimunculkan nama Ahlus Sunnah. Kenapa dikatakan sebagai Ahlus Sunnah? Dikarenakan litamassukihim bis sunnah. Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Masih kokoh memegangi sunnah Rasul, tidak ikut menyimpang sebagaimana sekte-sekte tadi. Dimunculkan nama Ahlul Jamaah, orang-orang yang berjamaah, dinamakan demikian lijtima'ihim ala sunnah, dikarenakan mereka berkumpul dan bersatu di atas sunnah Rasulullah SAW, tidak menyempal dari sunnah sebagaimana sekte-sekte tadi. Kami adalah muslimin yang di atas sunnah Rasul, kita berkumpul bersatu di atas sunnah Rasul, agama Islam yang dulu disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan bimbingan Rasul, dengan sunnah Rasul, dan bersatu di atas sunnah Rasul, tidak berpecah, tidak menyempal sebagaimana sekte-sekte sempalan yang ada.
Sehingga yang ada ketika itu nama Islam dan sunnah. Islam dan sunnah. Ada kata-kata sunnah yang menyertainya. Islam, sunnah. Islam, sunnah. Tidak cukup hanya kata-kata Islam. Kalau kata-kata Islam masih umum. Bajunya banyak. Warnanya banyak. Ketika disebutkan Islam dan sunnah. Orang baru paham. Oh, para sahabat. Oh, para tabi'in. Oh, para tabi'in. Berarti mereka bukan Jahmiyah, bukan Mu'tazilah, bukan Khawarij, bukan Rafidhah, bukan yang lain-lain yang menyempal itu. Mereka ahlul haq, sementara yang menyempal adalah ahlul batil. Barakallahu fikum. Para ulama tabi'in pada masanya menjelaskan bahwasanya kaum muslimin tidak memiliki nama-nama yang aneh. Mereka hanya memiliki nama Islam dan sunnah. Disebutkan dari Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah. Imam Malik. Imam mazhab Malikiyah. Beliau menyatakan ahlus sunnah. Laisa lahum laqabun yu'rafuna bihi. La jahmi. Wala qadari. Wala rafidhi. Ahlus sunnah tidak memiliki gelar, tidak memiliki nama tertentu yang dikenal dengan selain itu. Mereka bukan Jahmiyah, mereka bukan Qadariyah, mereka bukan Rafidhah. Tapi namanya apa? Namanya sunnah, Islam dan sunnah. Diriwayatkan dari Maimun ibnu Mihran rahimahullah. Beliau menyatakan, iyyakum wa kulla ismin yusamma bi ghairil Islam. Waspadai semua nama yang bernama dengan selain nama al-Islam. Nama Islam yang dulu di zamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Malik ibnu Mighwal rahimahullah menyatakan, idza tasamma ar-rajul bi ghairil Islam was sunnah fa alhiqhu bi ayyi dinin syi'ta. Kalau ada seseorang yang menamakan diri dengan selain nama Islam dan sunnah, gabungkan dia dengan agama apapun yang kamu suka. Dia bukan muslim kalau dia bernama dengan selain nama Islam dan sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga ketika itu yang dimunculkan adalah nama ahlus sunnah, ahlus sunnah, ahlus sunnah. Muslimin yang ahlus sunnah. Jadi muslimin yang kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Berpegang teguh dengannya. Bersatu di atasnya. Tidak menyempal sebagaimana mereka-mereka dari sekte-sekte sempalan yang ada. Nama yang syar'i. Pada masa itu pula dimunculkan oleh para ulama nama al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Mereka mengambilnya dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang saya bacakan di atas. Sabda Rasul yang menjelaskan tentang perpecahan umat. Umatku akan terpecah menjadi 73 sekte golongan, semua di neraka kecuali satu yang selamat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, para sahabat bertanya tentang satu yang selamat itu. Manhum ya Rasulullah? Siapa itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, hiyal jamaah. Dia adalah al-jamaah. yakni ahlu sunnati wal jamaah yang terangkan tadi. Orang-orang yang bersatu di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Maka ahlu sunnah dikenal dengan sebutan yang lain. Satu kelompok yang selamat dari neraka. Selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bahasa Arabnya al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Diambil dari nama tadi. Ahlu sunnah al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah firqatun najiyah. Rasul dan para sahabatnya. Muslimin yang dulu ada di zamannya Rasul alaihissalam dan orang-orang yang menitinya sampai sekarang ini.
Dimunculkan lagi nama Taifah al-Mansurah. Kelompok yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Diambil dari sabda Rasulullah SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin. La yadurruhum man khazalahum hatta taqum as-sa'ah. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku. Mansurin. Senantiasa ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Dibela oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan membahayakan mereka. Orang-orang yang merendahkan mereka. Hingga bangkitnya hari kiamat. Ini dari hadis Qurrah. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Lafaz yang lain dalam Bukhari Muslim. Dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku zahirin, mereka tampil terang-terangan di atas kebenaran hingga datang urusan Allah dan mereka masih terang-terangan dan tampil di atas kebenaran. Bahasa Arabnya at-Taifah al-Mansurah. Kelompok yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka itu? Disebutkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, "Illam yakunu ahlal hadis, fala adri man hum." Kalau mereka itu bukan ahli hadis, bukan ahli sunnah, saya tidak tahu siapa mereka itu. Artinya kelompok yang ditolong tadi oleh Allah sampai yaumul qiyamah, mereka adalah ahlus sunnah, orang-orang yang di atas sunnah Rasul, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, bukan yang lain. Disebut juga dengan ahlul hadis, orang-orang yang kembali kepada hadisnya Rasul dalam beragama. Barakallahu. Pernyataan Imam Ahmad ibnu Hanbal ini, kaum muslimin rahimakumullah, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Innama arada Ahmad ahlus sunnati wal jamaah wa man ya'taqidu madhhab ahli al-hadis." Yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad dengan ucapannya di atas ialah ahlus sunnah wal jamaah, dan siapa saja yang berakidah sebagaimana akidahnya ahli hadis, akidahnya ahlu sunnah. Sehingga at-Taifah al-Mansurah sama dengan firqatun najiyah, sama dengan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, mengamalkan sunnah Rasul, kembali kepada sunnah Rasul, dan bersatu di atas sunnah Rasul, tidak menyempal sebagaimana sekte-sekte yang lain yang menyempal itu. Kembali kepada sunnah Rasul. Quran, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nama ahlu sunnah, ahlul jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Nama yang lainnya al-firqatun najiyah, at-Taifah al-Mansurah, ahlul hadis. Ini sebenarnya nama-nama yang syar'i. Diambil dari nas hadis dan diambil dari prinsip dan akidah mereka yang murni, kembali kepada Rasul dan para sahabatnya pada masa itu. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah pada masa itu, ketika disebut dengan nama-nama syar'i tadi, al-firqatun najiyah, masyarakat paham, oh Rasul dan para sahabatnya. Jahmiyah bukan, Rafidhah lain, Syiah bukan, Khawarij tidak beres, Qadariyah menyimpang, Jahmiyah ini sempalan, ngerti, menyimpang semua. Yang betul adalah al-firqatun najiyah, at-Taifah al-Mansurah, ahlus sunnah, Rasul, para sahabatnya, para tabi'in, atau tabi'in, dan kaum muslimin yang bersama dengan mereka sampai detik itu, sampai yaumul qiyamah nanti. Upaya untuk tamayyuz, membedakan antara orang muslim yang hak dan orang yang mengaku muslim yang batil. Semenjak itulah nama-nama tadi
tenar dan dimasyhurkan. Sesungguhnya tidak beda dengan nama muslimin, mukminin. Bedanya menonjolkan sifatnya mereka. Muslimin, mukminin yang di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, bersatu di atasnya, tidak menyempal dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa dari kalangan kita yang ada di zaman kita sekarang ini dan sampai yaumul qiyamah nanti, kalau berjalan di atas prinsipnya ahlus sunnah, maka dia juga termasuk ahlus sunnah. Kalau dia kembali kepada Al-Quran, kembali kepada bimbingan Rasul SAW, mengamalkan dan memahaminya sebagaimana para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan ulama setelah mereka, maka kita pun juga dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Dikatakan sebagai at-taifah al-mansurah. Dikatakan sebagai al-firqatun najiyah. Dikatakan sebagai ahlul hadith, ahlul athar. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, gelar-gelar tadi adalah semacam konsekuensi dalam berislam. Bukan nama yang kemudian ditaruh di baju kita. Ahlus sunnah wal jamaah. Itu bukan semata-mata pengakuan. Bukan semata-mata slogan. Tetapi pembuktian keislaman. Membedakan antara muslimin yang benar dengan berbagai macam warna-warna dari sekte-sekte yang menyimpang tadi. Yang terus dari masa ke masa semakin menjamur, semakin banyak. Bukan hanya 72, ratusan, bahkan ribuan pemahaman yang menyimpang dalam tubuh Islam. 72 itu katanya para ulama ialah sekte-sekte pokoknya. Sempalan-sempalan yang lainnya belum dihitung.